Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersuka cita hari ini kembali kita bisa beribadah kepada Tuhan. Baik yang secara onsite, demikian yang ada di rumah menyaksikan. Terimalah salam sekali lagi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai sejahtera buat setiap kita. Mari kita mulai ibadah kita. Kita mau datang menyembah kepada Tuhan. Hati kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau sekuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Mari sama-sama katakan, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Muhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan
Mari kita minta pertolongan Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pagi hari ini. Awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita siap mentinggikan Allah kita dengan puji-pujian kita. Yang siap memuji Tuhan, mari kita serukan nama Tuhan kita, Yesus. Sebab Dia yang layak untuk terima pujian kita. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Kita terus memuji Tuhan Allah kita, kasih-Nya yang begitu besar. Haleluya. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Mari kita tunduk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang berkuasa melawat setiap kita. Mari naikkan pujianmu. Ada mujizat di dalam bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Tangan Tuhan tak kurang manja. Tangan Tuhan tak kurang panjang
ruang hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Mari kita naikkan pujian dengan iman kita kepada Tuhan, sebab ada mujizat dalam bersyukur. Tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama. Sebab ada mujizat di hadapan Tuhan ketika kita percaya. Dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Ku menang bersamamu. Ku menang Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan sudah mempersiapkan kami untuk menerima firman Tuhan. Layakkan setiap kami, kuduskan, sehingga berita firman Tuhan sampai kepada setiap pribadi seturut dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Pada bulan ini kita masih tetap mengucap syukur dan minggu ini adalah minggu kelima. Tema yang diberikan adalah berani meminta, berani bersyukur. Dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lukas 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata,
bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan. Masih ingatkah kita ya kisah yang sering kita dengar? Nah, biasanya kita datang kepada Tuhan ketika masalah atau penyakit datang menimpa. Kalau nggak ada masalah, nggak ada penyakit, biasanya kita lupa kepada Tuhan. Tapi tidak bagi jemaat di Pluit ya. Kita ingat terus, ada masalah, nggak ada masalah, ada penyakit, nggak ada penyakit. Kita ingat karena kita mengasihi Tuhan. Bukan cuma sehari 3 kali pada waktu kita makan, atau pada waktu kita mau tidur, tidak. Tapi setiap saat kita rindu bersekutu dan berseru kepada Tuhan. Kita berseru agar Tuhan segera menyembuhkan dan melepaskan masalah ketika masalah datang. Demikian halnya dengan 10 orang kusta. Saat itu Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ada 10 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang 10 orang kusta. 10 orang kusta. Ia baru masuk ke sebuah desa. Saat itulah mereka meminta belas kasihnya dan memohon kepada Yesus agar ditahirkan. Saudara perhatikan, saudara tadi dengar ayatnya ya. Mereka sebetulnya tidak terucapkan kata-kata minta disembuhkan. Tapi yang nomor 1, mereka minta agar belas kasihan Yesus itu turun atas diri mereka. Nah, tentang penyakit kusta, orang Yahudi menganggap penyakit kusta sebagai hukuman atas dosa tertentu dan mengucilkan penderitanya. Itulah sebabnya mereka hanya berteriak dari kejauhan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ayat 13. Nah, selanjutnya saya ingin mengajarkan ada 3 tipe permintaan kita. Matius 7 ayat 7, ayat yang sering kita dengar. "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Ada 3 perintah yang terus berkaitan. Ada mintalah, ada carilah, ada ketoklah. Beda enggak saudara? Saya ingin sampaikan beda ya. Yang membedakan minta, cari, dan ketok adalah tingkat usaha, tingkat perjuangan kita di dalam berseru kepada Tuhan. Mereka tidak dapat mendekat Yesus karena hukum Ibrani melarang orang kusta mendekat siapapun. Saya akan kembali lagi. Minta itu yang paling sederhana. Minta itu cuma perlu mengulurkan tangan dan berseru kepada Yesus, minta. Tapi Yesus kedua, dia berkata, "Carilah, maka engkau akan mendapat." Cari dibutuhkan perjuangan. Dibutuhkan lebih lama daripada sekedar minta dan memberikan tangannya, minta. Cari itu diperlukan usaha yang lebih daripada minta. Dan yang ketiga, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Itu tingkat perjuangan. Tingkat yang ketiga, ya, ketika Yesus mengajar ketok, itu dibutuhkan bukan cuma minta, bukan cuma cari, tapi dibutuhkan konsisten, terus menerus. Orang tidak mungkin ketok sekali terus pulang karena nggak dibuka, enggak. Orang kalau ketok pintu berulang-ulang sampai pintunya dibuka. Dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan konsisten untuk kita mengetok pintu. Nah, 10 orang kusta itu tidak langsung meminta kesembuhan. Tadi saya sudah katakan ya,
Mereka hanya meminta belas kasihan Tuhan agar sudi melihat penderitaan mereka. Kembali lagi saya ingin jelaskan, karena kusta adalah penyakit menular, maka orang sakit kusta diharuskan untuk menjauhi orang lain. Dan dari jauh mereka sudah berteriak, najis, 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 supaya orang-orang menjauhi mereka. Tahu diri ya mereka ya. Mereka tahu bahwa penyakit yang diidapnya itu menular. Kadang-kala kita nggak tahu diri, suruh pakai masker aja sulitnya setengah mati. Merasa dirinya nggak apa-apa dan tidak mau pakai masker. Tapi orang kusta ini tahu diri. Sekalipun orang tidak melihat dia, tapi dari jauh dia sudah berteriak, najis, najis, najis. Dengan maksud supaya orang itu menyingkir lebih jauh daripada dirinya. Karena penyakitnya penyakit menular, kusta. Jika seseorang berpenyakit kusta, menganggap kustanya sudah sembuh, ia harus datang kepada seorang imam untuk memberikan konfirmasi kesembuhannya. Jadi tidak sembarangan. Kalau seseorang sudah sembuh, bukan cuma gitu aja terus dia kembali ke masyarakat, enggak. Harus diketahui kesembuhannya betul atau enggak oleh imam. Dan imam yang menyatakan sudah sembuh. Jadi engkau boleh kembali ke masyarakat. Yang kedua, Tuhan menguji ketaatan. Nah ini menarik juga ini saudara. Yesus mendengar teriakan mereka dan menunjukkan kasih-Nya. Apa teriakan mereka? Tuhan kasihanilah aku gitu ya kira-kira. Dia tidak minta kesembuhan loh. Coba saudara kembali perhatikan ayat-ayat. Dia minta diperhatikan, dikasihi oleh Tuhan. Dan Yesus mendengar teriakan mereka, dan Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan cara unik. Apa yang dia buat? Dan ini adalah hal-hal prinsip bagi Yesus, Tuhan kita semua. Yesus menguji ketaatan mereka. Kesembuhan bagi Tuhan tidak pernah terlalu sulit. Dia punya kuasa, dia bisa menyembuhkan, dia bisa mengangkat masalah kita, dia bisa mengangkat kekurangan kita, digantikan dengan kecukupan. Tapi satu dia tidak bisa, apa? Dia tidak bisa membuat saudara taat dan setia kepadanya. Dia tidak bisa memaksa saudara untuk percaya kepada Tuhan, tidak. Percaya, taat, setia itu porsinya kita, ya. Dia ciptakan kita sebagai makhluk yang bebas. Nah, itu konsekuensinya. Dia tidak menyesal menciptakan kita bebas. Dia ingin melihat kepercayaan saudara sejauh mana. Ketaatan saudara sejauh mana. Ketika mendengar perintahnya, ketika mendengar firman-Nya, apakah saudara setia kepada perintahnya? Itu porsi saudara dan saya. Dia tidak pernah memaksa. Karena itu hal yang utama yang Tuhan berikan kepada 10 orang kusta itu, Yesus menguji ketaatan mereka. Ia minta agar mereka pergi menemui imam. Ayat 14. Bisa saudara bayangkan? Tadi saya sudah sampaikan. Imam itu cuma konfirmasi bahwa kustanya sudah sembuh. Sehingga dia bisa memberikan keputusan, oke, kamu sembuh. Kamu kembali ke masyarakat. Nah, kalau belum sembuh, ngapain ke imam? Nah ini perintahnya Yesus. Pergilah ke imam. Belum sembuh, sudah sembuh? Belum, mereka belum sembuh. Tapi Yesus sudah kasih perintah, pergilah. Nyatakan dirimu kepada imam. Suatu permintaan yang aneh bagi mereka. Sebab mereka belum sembuh. Buat apa ke imam? Kalau sudah sembuh bisa ke imam. Kalau belum sembuh ngapain ke imam? Gitu kira-kira ya. Tugas imam hanya menyatakan penyakit kustanya sudah sembuh. Saya kutip dari Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau
dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Sungguh luar biasa ya. Saya ulangi lagi. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kecil biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung, saudara. Oh, luar biasa ya. Sehingga kita bisa membayangkan betapa kecilnya iman kita. Ya, boro-boro mindahin gunung. Kata Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi, itu kecil, minim sekali. Segitupun kita nggak punya, ya. Biji sesawi itu sangat kecil, tapi kalau ditanam dan bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Sebagai orang percaya, saya ingin sampaikan kembali, anugerah Tuhan. Kita sudah dikasih iman untuk mengatasi setiap masalah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan sudah kasih kita iman, ya. Untuk apa? Untuk mengatasi seluruh masalah kehidupan kita sepanjang hidup ini, ya. Jadi nggak usah minta khusus, Tuhan sudah kasih, itu modal kita. Ketika kita sudah percaya dan menyerahkan hidup kepadanya, ketika kita sudah beriman kepadanya, iman itu dia berikan kepada saudara masing-masing, seturut dengan porsi pribadi lepas pribadi. Dia sudah kasih iman sehingga cukup mengatasi semua masalah sepanjang hidup ini, ya. Gak perlu stres sebetulnya. Tinggal saudara bersyukur, ya. Tinggal bersyukur karena saudara punya modal untuk bisa menyelesaikan. Iman sudah dikasih dalam hidup kita. Karena itu kalau kita merenungkan dalam-dalam betapa ngeyelnya kita, ya. Sudah dikasih iman, sudah dikasih anugerah, sudah dikasih kebebasan, masih aja gak bisa mengatasi masalah kehidupan ini. Karena itu saya katakan itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Tuhan ingin kita percaya penuh kepadanya. Jangan ragu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sering ya ayat ini kita dengar. Tapi acap kali kita berkata, kita seolah-olah tidak percaya hal ini. Sekali lagi saya ingin katakan, jangan ragu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ada apa? Iman saudara terlalu kecil daripada biji sesawi. Terlalu kecil, ya. Bisa bayangkan, biji sawi itu sudah kecil. Ini terlalu kecil. Percaya aja kangelan, kesulitan. Mungkin 10 orang kusta itu saling berdebat, saling memandang. Apa betul kita harus ikut perintahnya? Kita ini kan belum sembuh, ya. Apa tidak sia-sia, buang-buang waktu. Jauh-jauh ke imam, nanti diomelin di imam. Masih sakit gini, ngapain ke sini? Apa jawab imam nanti kalau melihat kita yang najis ini? Kira-kira itu pikiran-pikiran mereka. Saling share satu dengan yang lain. Tapi kisah ini memberitahukan kepada kita, akhirnya mereka keputusan bulat, 10-10-nya pergi ke imam. Mereka bersama-sama melangkah menghadap ke imam-imam. Apa? Saya garis bawahi, mentaati perintah Tuhan. Luar biasa. Mau jadi seperti orang kusta ini, bukan kustanya saya inginkan. Mau jadi seperti mereka yang taat kepada perintahnya, sekalipun belum sembuh. Sekalipun belum sembuh. Kalau sembuh baru percaya itu nggak usah jadi Kristen, saudara, maaf kata. Orang masuk Kristen itu percaya dulu baru sembuh. Seperti itukah saudara? Percaya dulu baru masalah saudara diangkat. Percaya dulu baru saudara diberkati. Tuhan memberikan jalan seperti itu. Alkitab mengatakan ya, ayat 14b, sementara mereka berjalan, hilanglah penyakit itu. Luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dia Allah yang dahsyat, ya. Tidak ada masalah bagi dia untuk menyembuhkan saudara. Terlalu ringan bagi dia. Tapi yang menjadi masalah, apakah saudara beriman kepada Tuhan? Itu porsinya kita. Dia tidak bisa paksa kita. Dia konsekuen karena dia ciptakan kita sebagai makhluk yang bebas. Boleh percaya, boleh tidak. Percayanya boleh besar, percayanya boleh kecil. Terserah.
Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Yang terakhir, bagian ketiga, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Mujizat terjadi ketika mereka melangkah dalam ketaatan. Ayat 14b, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seperti itukah saudara? Ketika saudara taat ya, gak ambil pusing. Kacap kali yang buat pusing kan saudara sendiri. Ya, karena itu dari kacamata Tuhan, saya ingin mengatakan seringkali yang bodoh itu bukan Tuhan, kita sendiri loh. Sudah dikasih iman, sudah dikasih firman, sudah dituntun, masih nggak percaya, saudara. Sembuh dulu, baru ke imam. Sembuh dulu, baru ke imam. Karena itu saya katakan, itu nggak usah percaya itu kalau sembuh dulu baru ke imam. Anak Tuhan mesti percaya dulu, baru sembuh itu datang. Artinya yang perlu kita taati, yang perlu kita lakukan, yang pertama dan utama adalah percaya dulu, taat dulu, menerima dulu. Baru semuanya nanti, tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya. Berita sukacita pada minggu ini. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Yang sulit karena saudara dan saya tidak percaya, cuma itu. Kesulitan bagi Tuhan yang amat sangat, kita kurang percaya kepada Tuhan. Dia sudah mati di atas kayu salib. Tapi responnya kita kurang percaya. Menyakitkan sebetulnya ya. Menyakitkan Tuhan itu. Sudah mati, sudah berkorban, sudah menebus dosa. Tetap saja nggak percaya. Bahkan Tuhan berkata, kita sudah dikasih hadiah yang lebih besar. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Kalau zaman dulu ketika Yesus masih hadir di bumi, orang melihat Tuhan, mendengar perintahnya. Tapi saudara dan saya tidak melihat dia secara fisik. Tapi ada privilege yang dia berikan. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Renungkan, kita tidak pernah mengalami mujizat karena kita sering kali ragu-ragu melangkah untuk mentaati perintahnya, bukan? Ya, betul. Lebih dalam lagi, saya memberikan kepada saudara. Ada dua kelompok orang yang meresponi misteri Tuhan. Mujizat Tuhan, murka Tuhan, apa? Ada dua kelompok orang yang meresponi misteri Tuhan. Mujizat Tuhan, murka Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab, maka ada dua hal. Sama-sama saya ingin sampaikan. Takut atau takjub. Sama-sama T-nya. Yang satu takut, yang satu takjub. Contohnya yang paling jelas, ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, ada dua kelompok orang. Bangsa Mesir melihat murka Allah melalui tulah-tulah sampai 10 tulah. Ya. Mereka melihat mujizat Allah, mereka melihat misteri Allah. Mereka melihat murka Allah itu dengan apa? Dengan takut, gentar mereka. Sebaliknya orang Israel, umat pilihan Tuhan, melihat misteri Allah, melihat mujizat Allah, melihat murka Tuhan apa? Saudara bisa tahu? Bangsa Israel sangat takjub. Oh ya. Yang satu takut, Mesir takut, yang Israel takjub. Seringkali kan kita beda, hampir sama. Saat-saatnya kita takut, saat-saatnya kita takjub. Ya. Atas kemahakuasaan Allah mereka. Sebetulnya apa yang Tuhan inginkan? Dua-duanya enggak Tuhan inginkan. Karena itu saya ingin sampaikan, jangan takut akan misteri Allah. Yang kedua, jangan takjub ya kepada kuasa Tuhan. Tuhan ingin kita taat dan percaya. Sama juga T ya. Bukan takut, bukan takjub, tapi Tuhan ingin kita taat dan percaya. Kalau sudah melihat misteri Allah, kalau sudah yakin kuasa Allah, kalau sudah yakin pertolongan Allah, Tuhan ingin sampaikan, jadilah engkau taat kepadaku, taat dan setia kepadaku. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, dia tidak ingin
dikagumi karena mereka takut, karena mereka takjub. Enggak, dia kagum kalau saudara dan saya taat kepadanya. Kembali lagi, karena dia tidak pernah paksa kita untuk taat. Itu porsinya saudara dan saya. Baru ini saya dapatkan ayat ini, berhari-hari saya cari. Terpaksa, ya maaf kata bukan terpaksa, saya baca dari Kejadian, saudara. Ayat demi ayat terus, akhirnya ketemu. Ulangan 29 ayat 29. Bunyinya seperti ini. Ada beberapa hal yang dirahasiakan Tuhan, Allah kita. Ada beberapa hal. Jadi kalau sepanjang hidup ini saudara ada 1-2 hal itu gak ngerti aku apa maksudnya Allah. Gak usah sedih, gak usah takut. Saya ingin sampaikan, nanti kalau di sorga saudara tahu. Kenapa Tuhan buat ini dalam hidupku? Karena itu kembali saya bacakan ayat ini. Ada beberapa hal yang dirahasiakan Tuhan. Sepanjang umur hidup ini dia tetap merahasiakan. Tetapi hukumnya telah dinyatakannya kepada kita. Dan kita serta keturunan kita harus mentaatinya untuk selamanya. Jadi apa? Yang dirahasiakan apa? Ada beberapa hal yang dirahasiakan Tuhan. Tetapi yang harus kita taati apa? Hukumnya. Hukumnya harus kita taat. Bukan cuma aku. Tapi aku dan keturunanku harus taat kepada hukumnya selama-lamanya. Jadi saya garis bawahi kembali yang perlu taat dulu. Ini pelajaran indah ini. Kisahnya sering kita dengar ya, 10 orang sakit kusta. Tapi saya menemukan poinnya itu di sini. Kita mesti taat dulu. Sekalipun tidak mengerti, ya, taat saja. Sekalipun mustahil, taat saja. Sekalipun aneh, taat saja. Sekalipun tidak biasa, taat saja. Sekalipun sulit, taat saja. Sekalipun orang bilang bodoh kamu, saya ingin sampaikan taat saja. Taat saja, apapun orang bilang. Jangan dengarkan suara orang, tapi dengarkan suara Tuhan. Dia ingin kita taat. Apa yang Tuhan ingin saudara lakukan pada hari-hari ini? Melangkahlah dengan iman. Buat action, ya. Bukan cuma, ya saya mau, tapi nggak pernah membuat langkah, nggak pernah. Ketika saudara melangkah dengan iman, saudara akan melihat kuasa mujizatnya. Itu hukumnya Tuhan. Kalau kita melangkah, dia akan buka semuanya. Kenapa dia tidak buka? Karena saudara tidak melangkah. Dengar sih, dengar. Berkali-kali, ya berkali-kali. Saya maunya mau. Tapi tidak berani melangkah. Ketika kita melangkah, maka kita akan melihat kuasa mujizatnya. Mengalir, bahkan saya ingin tambahkan. Dalam semua lini kehidupan kita. Coba, itu jaminan Tuhan. Kamu akan melihat berkat Tuhan. Kita ini orang yang diberkati Tuhan. Anak-anaknya Abraham itu keturunan yang diberkati Tuhan. Dan sebagai penutup, Tuhan memberikan bonus, saudara. Ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, kepada satu-satunya orang Samaria, dari 10 orang sakit kusta. Apa yang dia katakan? Berdirilah, ayat 19, dan pergilah, apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara bisa menyimpulkan, menyelamatkan itu menyembuhkan. Iya, bisa juga. Tapi saya ingin sampaikan, Tuhan memberikan bonus, bukan cuma kesembuhan. Tapi Tuhan seolah mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, dia itu tidak dikatakan kepada 9 yang lain. Gak ada, saudara cari-cari di ayat tadi, gak ada. Yang kata-kata ini, kalimat ini cuma ditujukan kepada orang Samaria yang sembuh dan datang kepada Tuhan. Yang mengucap syukur kepada Tuhan. Satu orang Samaria saja yang menyukakan hati Tuhan. Karena ia kembali dan bersyukur kepadanya. Ia juga menerima keselamatan daripada Tuhan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kepada 9, kita tidak baca dalam ayat-ayat tadi. Tidak ada. Karena itu pastikan kita harus mengucap syukur selalu kepadanya. Sekali lagi, mengerti atau tidak mengerti, kewajiban kita untuk mengucap syukur. Mari kita praktekkan ya.
pulang dari gereja, mari kita terus membiasakan diri. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur terus kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa kepada kita. Dia memperhatikan kita. Dia mengasihi kita. Tidak ada yang sulit bagi Dia untuk tolong saudara. Yang sulit karena saudara dan saya kurang percaya, itu aja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bukan cuma dimengerti, tapi untuk dilakukan, dipraktekkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang mustahil karena aku kurang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah paksa aku. Tuhan ingin kebebasan itu sudah membentuk aku untuk percaya kepada Tuhan, sekalipun tidak melihat Tuhan secara fisik. Terima kasih Bapak. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kelengkapan Warta Jemaat selama sepekan. Selasa sampai dengan Sabtu, kita akan doa pagi pukul 8 hingga pukul 9 pagi melalui aplikasi Zoom. Rabu, kita akan youth service dengan tema fellowship pukul 7 malam secara onsite, demikian juga secara melalui aplikasi Zoom. Mengundang untuk kaula muda boleh ikut serta bersama-sama saling memberkati di dalam Kristus. Kamis kita akan ada perak keluarga. Mengundang untuk seluruh jemaat Tuhan boleh ikut bergabung melalui aplikasi Zoom. Sabtu youth service jam 6 sore dapat dilakukan secara onsite, demikian juga untuk live IG streaming Youth Group di Pluik, mengajak untuk setiap kaula muda boleh bergabung bersama-sama dan kita saling memberkati. Minggu online Sunday Service pukul 9 pagi, Bapak Ibu dapat menyaksikannya melalui YouTube channel Tobi Linando, dan demikian juga untuk KA Group di Pluit, adik-adik kekasih bersama dengan orang tua bisa menyaksikan melalui YouTube channel Christina Natalia. Mengingatkan untuk jemaat Tuhan mempersiapkan diri yang ada di rumah menyambut perjamuan kudus pada 6 Desember 2020. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur dapat mentransfer ke rekening gereja atau melalui scan code QRIS berikut ini. Demikianlah kelengkapan Warta Jemaat selama sepekan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, kita terima berkat Tuhan. Kita kedangkan tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.